Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamri, NIM 19134094, Prodi D3 Manajemen Perdagangan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai uang, inflasi, dan kegiatan ekonomi. Yang pertama, pengertian dari uang. Uang menurut ilmu ekonomi adalah suatu alat yang bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar ataupun alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Berikut beberapa pengertian uang menurut para ahli. Yang pertama, Robert Stone. Uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang. Yang kedua, menurut R.S. Sayers, uang adalah segala sesuatu yang diterima umum untuk membayar hutang. Yang ketiga, menurut A.C. Pigou, uang adalah segala sesuatu yang diterima umum dapat digunakan sebagai alat tukar. Yang keempat, menurut Albert Gaylord Hart, uang adalah kekayaan dengan mana pemiliknya dapat melunasi hutangnya dalam jumlah tertentu pada saat itu juga. Selanjutnya, kriteria dari uang. Uang memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, disukai dan diterima oleh umum. Uang sebagai alat transaksi yang melibatkan kepentingan masyarakat luas, maka harus ada kesepakatan bahwa uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi secara umum. Yang kedua, nilainya stabil. Stabilitas dalam nilai uang merupakan persyaratan penting dari uang karena uang menjadi indikator utama dalam kegiatan ekonomi secara makro dan mikro. Yang ketiga, mudah disimpan dan tahan lama. Agar uang tersebut dapat digunakan untuk kegiatan transaksi, maka uang tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi kapan saja. Keempat, mudah dibawa-bawa. Maksudnya, uang tersebut dapat digunakan kapan saja dan di mana saja untuk melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Yang kelima, mudah dibagi-bagi dalam satuan-satuan yang kecil. Uang harus bisa digunakan untuk melancarkan transaksi, baik dalam skala dan ukuran yang besar maupun yang kecil, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi melalui transaksi ekonomi di masyarakat. Yang keenam, mencukupi kebutuhan dunia usaha. Jumlah dan nilai uang harus dapat mendukung kegiatan ekonomi yang terus berkembang sehingga keberadaannya harus ada kapan saja dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, fungsi dan peranan uang. Fungsi dan peranan uang dalam perekonomian terkait dengan kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah melalui otoritas moneter, yaitu bank sentral. Fungsi dan peranan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar melalui instrumen kebijakan moneter akan berpengaruh terhadap indikator ekonomi moneter seperti tingkat bunga inflasi dan nilai tukar. Selanjutnya, fungsi dari uang. Uang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang adalah fungsi yang mula-mula melekat pada uang atau fungsi yang mengacu pada tujuan awal diciptakannya uang. Berikut fungsi asli uang. Yang pertama, sebagai alat tukar umum. Sebagai alat tukar umum, uang berfungsi untuk mempermudah pertukaran atau sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natura atau barter. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Sebagai satuan hitung, uang berfungsi untuk menentukan nilai atau harga dari sebuah barang atau jasa yang diperjualbelikan, serta menghitung besar kecilnya pinjaman dan menunjukkan besarnya kekayaan. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai. Sebagai penyimpan nilai, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Selanjutnya, fungsi turunan dari uang. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, sebagai penimbun kekayaan. Yang ketiga, sebagai alat pemindah kekayaan. Yang keempat, sebagai pencicil utang. Yang kelima, alat pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya jenis-jenis uang. Yang pertama, jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu uang logam, di mana uang tersebut terbuat dari bahan dasar logam, emas atau perak, dan nominalnya kecil seperti Rp100, Rp200, Rp500 hingga Rp1.000. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas dibuat dari kertas yang tidak mudah robek, tidak mudah luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya besar, contohnya Rp10.000, Rp20.000, atau sampai Rp100.000. Yang kedua, uang berdasarkan nilai.
Pertama, bernilai penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Misalnya, nilai emas pada uang logam Rp500 bernilai sama dengan nilai nominalnya. Yang kedua, tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Yang ketiga, uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Yang pertama, uang kartal, yaitu uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Yang kedua, uang giral, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau biliet giro. Beda uang kartal dengan uang giral adalah: yang pertama, uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang giro hanya berlaku di kalangan masyarakat tertentu saja. Yang kedua, nominal uang kartal sudah tertara dan terbatas, sedangkan uang giral nominalnya harus ditulis lebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas. Yang ketiga, uang kartal dijamin oleh pemerintah, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkannya saja. Yang keempat, uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayarannya, termasuk dari beberapa hal lembaga yang mengakarkannya. Selanjutnya, uang berdasarkan kawasan. Yang pertama, uang lokal, yaitu uang yang hanya berlaku di satu negara tertentu. Misalnya, uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina, rupiah hanya dapat digunakan di negara Indonesia, ringgit Malaysia hanya dapat digunakan di negara Malaysia. Yang kedua, uang regional, yaitu uang yang berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya, mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa, seperti Jerman, Spanyol, Austria, dan lain-lain. Yang ketiga, uang internasional, yaitu uang yang berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya, US dollar. Selanjutnya, inflasi. Inflasi adalah naiknya harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Berikut beberapa penyebab dari inflasi, yaitu meningkatnya permintaan. Penyebab inflasi ini terjadi disebabkan karena meningkatnya permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Penyebab inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Apapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku seperti harga bahan bakar naik hingga upah buruh naik. Yang ketiga, tingginya peredaran uang. Penyebab inflasi ini terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga hingga 100%. Dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi bagi pendapatan. Kedua, dampak inflasi di bidang ekspor. Yang ketiga, dampak inflasi untuk minat menabung. Yang keempat, dampak inflasi terhadap harga bahan pokok. Cara mengatasi inflasi yaitu: satu, menggunakan kebijakan fiskal. Yang kedua, menggunakan kebijakan moneter. Selanjutnya, penghitungan inflasi, yaitu satu, menghitung indeks harga konsumen. Yang kedua, deflator PDB. Yang ketiga, menggunakan indeks harga produsen. Yang keempat, menggunakan indeks harga komoditas. Dan yang terakhir, menghitung indeks biaya hidup. Selanjutnya, macam-macam inflasi. Satu, berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan, kurang daripada 10%. Yang kedua, inflasi sedang, kisaran 10 hingga 30%. Yang ketiga, inflasi berat, kisaran 30 hingga 100%. Dan yang keempat, inflasi hiper atau hiperinflasi, lebih dari 100%. Yang kedua, berdasarkan penyebab kenaikan harga, yaitu satu, inflasi tarikan permintaan. Sederhananya ini disebabkan oleh desakan pemerintah agregat masyarakat terhadap suatu komoditas penting di pasar barang meningkat, sehingga harga akan naik. Yang kedua, inflasi dorongan biaya. Ini disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi, kemudian dilanjutkan dengan penurunan omset penjualan. Yang ketiga, berdasarkan asal, yaitu inflasi domestik, yaitu inflasi yang dipicu oleh kesalahan pengelolaan perekonomian di dalam negara, baik di sektor real maupun di sektor moneter. Misalnya, pencetakan uang baru dan kegagalan panen dalam pertanian.
Yang kedua, inflasi impor, yaitu inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas negara luar yang berkaitan dengan negara domestik. Selanjutnya, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi ini ada di setiap tingkatan masyarakat. Salah satu tujuan utama kegiatan ekonomi adalah menghasilkan barang dan jasa agar memenuhi kebutuhan. 3 kegiatan ekonomi yaitu kegiatan produksi, yaitu kegiatan memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, kegiatan distribusi, yaitu kegiatan mendistribusikan barang atau jasa. Yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu menggunakan barang atau jasa. Usaha bidang ekonomi, yang pertama usaha agraris, yang kedua usaha ekstraktif, yang ketiga usaha industri, dan yang keempat usaha jasa. Selanjutnya, standar moneter. Standar moneter adalah benda yang ditetapkan sebagai objek pembanding atau nilai dalam jumlah satuan tertentu dan dalam waktu tertentu sebagai alat kesatuan hitung. Standar mata uang yang digunakan dapat berupa logam atau kertas. Yang pertama, standar barang atau commodity standard, yaitu standar emas dan standar perak serta standar kembar. Yang kedua, standar kepercayaan atau standar kertas. Selanjutnya, mengenai sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lainnya. Demikianlah pembahasan dari saya mengenai uang, inflasi, dan kegiatan ekonomi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.